Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan 7 segment yang besar, 2,3 inch. Okay. Menggunakan IC ini, karena dia perlu tegangan yang lebih besar ya teman-teman ya. Jadi kita akan pakai ULN 2803, saya sudah pernah bahas IC ini. Kemudian juga akan menggunakan shift register ya, IC shift register 74 ini ya, SN74HC595. Sudah pernah saya jelaskan juga ini di beberapa video sebelumnya. Cuman bedanya apa? Bedanya sekarang kita akan menggunakan lebih dari satu. Oke, untuk menyalakan beberapa digit 7 segment ini. Saya akan contohkan pakai dua ya teman-teman ya. Kalau bisa dua, maka 3 pun bisa, 4 pun bisa, dan seterusnya. Oke, nah spesifikasi dari 7 segment ini adalah dia menyala di tegangan maksimal 7 volt ya teman-teman. Jadi di belakangnya ada 5 pin atas dan 5 pin di bawah. Oke. Nanti akan kita nyalakan, kemudian mungkin kita buat counter ya, pakai push button. Oke. Dan kita tidak pakai Arduino Mega karena di sini kita sudah pakai konsep shift register ya. Jadi kita bisa manfaatkan Arduino yang lebih kecil. Di sini saya pakai Arduino Nano. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu seperti apa nanti skemanya ya, teman-teman ya. Oke. Oke, untuk skemanya kita buat sama-sama ya, teman-teman ya. Saya akan gambarkan di sini komponen-komponen kita pakai seperti yang ada di layar. Oke, ada 7 segment, kita pakai 2 digit. Kemudian ada ULN 2803 untuk tegangan yang lebih tinggi nanti ya, karena 7 segmentnya perlu 7 volt atau 6-7 volt. Kemudian kita perlu pakai 74HC595, oke, dan 1 buah Arduino Nano, dan 2 buah push button nanti untuk naik dan turun nilai yang akan ditampilkan, oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di bagian 7 segment ini. Di bagian 7 segment, nah ini kan segmen A ya, kemudian ini B, C, D, E, F, dan G. Nah, sama yang digit kedua juga ya, sama. Nah, itu kaki-kakinya adalah yang ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama ini A, oke. Kemudian ini B, langsung lompat ke bawah ya. Ini C, D, E, nah F-nya lompat ke atas lagi. Ini F, dan ini G. Oke, jadi seperti ini urutan pinnya. Nah, untuk powernya di bagian sini ya, ada 2. Jadi ini tegangan yang 7 voltnya ya, teman-teman. Ini juga boleh 7 volt. Oke. Nah, untuk dot point-nya, yang ini dot point, itu yang ini ya, teman-teman ya, yang tengah. Oke, ini untuk yang titik. Nah, nanti untuk pengkabelannya seperti ini ya, teman-teman. Perhatikan. Oke. Pertama, perhatikan IC shift registernya, itu kepalanya di sini ya, teman-teman. Menghadap ke kanan. Sementara untuk yang ULN-nya, itu kepalanya di sini, sebelah kiri. Oke. Nah, itu membedakan posisi supaya nanti enak pengkabelannya ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, nanti saya akan sertakan linknya supaya mengerti ya. Ini kan sebenarnya nyambung video sebelumnya saja. Video sebelumnya kan kita cuma pakai 1 shift registernya ya. Sekarang kita pakai 2. Caranya seperti apa, oke? Nah, pertama, kaki yang pertama kita hubungkan di sini. Jadi posisi seperti ini sangat menguntungkan untuk jalurnya ya, teman-teman ya. Ini dia sejajar semua, oke? Berurutan. Oke, kemudian yang di bagian kedua juga sama ya. Ini kita bisa hubungkan seperti yang untuk yang digit pertama, oke? Ini juga sama. Nah, totalnya ada 7 segmen ya di sini.
yang kita nyalakan sesuai dengan segmen yang kita punya A sampai G ya teman-teman. Yang dot point kita tidak pakai. Oke. Nah, nanti dari shift registernya ke Arduino, nanti ikuti jalur ini ya teman-teman ya. Kita pakai warna yang sama aja. Untuk kaki nomor ini, itu akan dicolokkan ke pin 12. Yang berikutnya, yang ini kita colok ke kaki 11. Oke, kemudian kaki nomor 9. Oke, seperti ini. Untuk menghubungkan ke digit yang kedua, kita pakai kaki yang ini ya, teman-teman ya, yang di ujung ini, ketiga terakhir ini. Oke, berikutnya kita juga hubungkan ke sebelah. Ada 3 ya yang kita hubungkan ya, dari shift register pertama ke yang kedua. Oke, yaitu yang ini dan ini juga kita hubungkan. Oke, kemudian yang ini, kaki yang ini dihubungkan dengan kaki yang ini sama posisinya, dan yang sebelahnya juga. Ini. Oke. Nah, yang beda cuman yang bagian ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya, pin yang sisa, nomor 18 ini, maksud saya nomor 16, itu nanti akan ke VCC ya, teman-teman ya, ke 5 volt. Oke, kemudian sama, ini juga 5 volt. Kemudian, kaki yang keempat kita buat ke ground ya, teman-teman ya. Jadi kita ambil ground yang sini aja. Oke, dan ini juga sama, kita tarik ke ground juga yang ini. Nah, oke. Selanjutnya ada satu lagi yang harus kita tarik ke 5 volt, yaitu kaki yang ke 10 ini ya, pin yang ke 10 ini, dan yang ini, oke. Dan yang ini, oke, koneksi ke Arduino Nano-nya cukup ya. Sekarang dari 7 segmennya ke ULN-nya ya, teman-teman ya. Jadi dia berurutan nanti ini mulai dari A, B, C, dan seterusnya sampai G ya, yang di sini G. Oke, kita mulai dari yang A, B, C, D, kemudian E, F, G, dan kita lanjutkan yang digit kedua. Kita mulai dari A sampai G dengan urutan yang sama dengan digit yang pertama. Oke. Oke. Kemudian untuk push button, kita colokkan ke pin A0 dan A1 saja ya, teman-teman ya. Oke, kemudian terakhir untuk power supply ya, teman-teman ya. Datang kita punya power supply di sini ya. Maka yang positifnya nanti kita akan tarik ke pin ini. Oke, dan ini kita hubungkan dan dia akan lari ke power supply yang positif ya, teman-teman ya. Oke, dan groundnya kita ambil dari ULN 2803 ini, kita hubungkan untuk groundnya ya. Nah, ini kita tarik ke power supply ya. Oke, dan untuk ground Arduino juga kita hubungkan dengan ground dari power supply-nya ya, teman-teman ya. Jadi kita ambil dari ground sini aja, kita tarik ke sini. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk skemanya. Ini jadi banyak ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ikutin dari awal harusnya bisa ya. Nah, kalau teman-teman mau Arduino-nya juga dapat power dari si power supply 7 volt ini, maka tarik saja dari pin ini ya, teman-teman ya. Dari pin ini ke sini. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya contohkan pakai kabel data ya. Jadi saya tidak hubungkan pinnya. Oke. Sekarang kita lihat codingnya ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hasil jadi rakitnya. Saya langsung saja skip ke situ ya, teman-teman. Nah, untuk hasil jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk hasil jadinya seperti ini. Oke, ini sudah saya sesuaikan dengan yang kita gambar tadi. Oke. Nah, ini untuk 7 volt. Kemudian ini untuk groundnya. Oke, nanti saya coba akan
pasangkan dengan power supply yang sesuai, oke? Jangan berlebih ya teman-teman ya, ini bisa terbakar, oke? Maksimal 7 volt, kalau bisa 6,5 volt saja udah cukup, oke ya? Nah, kita sekarang lihat codingnya seperti apa ya teman-teman ya. Kita lihat codingnya seperti apa. Nah, untuk bagian codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Pertama kita deklarasikan dulu untuk pin-pin yang kita pakai ya. Untuk data di 12, untuk latch-nya di 11, untuk clock-nya di 9. Penjelasan untuk data, latch, dan clock ini bisa ditonton di video sebelumnya ya teman-teman ya. Sudah lama sih saya pernah bahas, tapi ini sangat nyambung sekali ya. Kalau nggak lihat itu, teman-teman bisa kurang paham ya, khawatirnya gitu. Jadi teman-teman cek video sebelumnya ya, itu sangat membantu sekali. Nah ini banyak IC, ini saya nggak pakai sih. Ini variabel ini nggak pakai sih, boleh dihapus nanti ya. Nah, kita punya variabel juga di sini angka, dan dia tipenya integer, dan dia array ya teman-teman ya. Jadi arraynya seperti ini, oke, sama dengan video sebelumnya. Cuma ada sedikit perbedaan urutan arraynya. Kalau teman-teman ingat tadi kita gambar skemanya ya, kita ada sesuaikan posisi ya biar pengkabelannya enak. Maka kita nggak pakai pin pertama yang dari IC-nya, jadi langsung pakai pin yang kedua dari yang shift register. Sehingga ini banyak yang ada satu pin yang bergeser, oke. Nah, intinya sih kalau mau buat angka 0, ya berarti ini nyala semua, oke. Nah, ini nyala semua. Hanya yang tengahnya saja yang mati. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi 1 itu berarti nyala, 0 berarti mati. Oke, dan ini biner ya, teman-teman ya. Oke. Untuk membuat angka 1, maka A-nya mulai dari belakang ya. Segmen A mati, B dan C nyala, dan sisanya mati. Oke. Begitu seterusnya. Sampai digit ke ingin memunculkan angka 9, oke, sesuai aturan ini. Nah, kemudian di sini ada variabel digit, tipenya array, oke. Untuk nilai awalnya kita kasih 0, karena tampilan awal kita maunya 0 ya, tapi disesuaikan saja, teman-teman maunya seperti apa. Oke. Nah, kemudian karena kita pakai push button ya, jadi kalau bisa kita deklarasikan juga di sini untuk push buttonnya. Kita pakai pb min, kita colok di A0 tadi ya. Kemudian pb plus, ini aja ya namanya min dan plus ya. Plus kita colok di analog 1. Dan di bagian setup-nya kita harus buatkan pin mode-nya juga ya. Pin mode pb min sebagai input ya. Input, dan kita pakai input yang pull up teman-teman ya. Input pull up. Kita lakukan hal yang sama untuk yang pb plusnya ya. Ini kita ganti nama plus saja. Nah, seperti ini, oke. Kemudian di sini latch-nya kita buat 0 supaya kita bisa shift register ya, melakukan shift register. Sudah saya jelaskan juga ini. Bedanya kita lakukan 2 kali. Perhatikan teman-teman, kita lakukan 2 kali. Kenapa? Karena kita punya 2 IC sekarang ya. Jadi dia akan shift mulai dari digit yang paling depan, oke, atau satuannya, oke. Setelah itu dia masuk ke puluhannya gitu. Jadi ingat ya, satuan baru ke puluhan. Ya, jadi aturan untuk shift-nya kita buat jadi 2, shift out-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman yang baru nonton video ini pasti bingung shift out itu apa dan sebagainya. Tonton video sebelumnya, oke. Supaya durasinya tidak panjang, saya jelaskan lagi di sini ya, teman-teman ya. Jadi ya, teman-teman bisa tonton. Kemudian di sini saya juga ada function show digit ya, teman-teman ya. Show digit ini untuk menampilkan digitnya nanti di 7 segmentnya, oke. Nah, untuk value, karena kita mau nambahkan nilai dan mengurangkan nilai menggunakan push button, maka di bagian sini kita harus buat if dulu ya, logikanya dulu ya teman-teman ya. If digital read dari push button min sama dengan 0 gitu ya. Artinya dia ditekan
Atau supaya nggak panjang, kita kasih aja di depannya tanda seru ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita tutup, buka kurung kurawal, maka kita akan menurunkan nilai filenya ya. Tapi dengan catatan dia nggak boleh minus, karena kan kita cuma punya 27 segmen ya. Maka kita harus tutup dengan if, bungkus dengan if juga ya di sini ya. If file lebih besar dari 0 ya, baru dia boleh mengurangkan, oke? Filenya minus ya, decrement artinya dia berkurang 1 nilainya. Oke, atau boleh tulis gini juga, sama dengan minus sama dengan 1, boleh juga ya, sama aja. Oke. Kemudian setelah itu kita tahan ya pakai while ya, teman-teman ya. Kita tahan buttonnya pakai while, kalau belum dilepas jangan kita kurang terus. Nanti terlalu cepat ya pengurangannya ya. While tanda seru digital read dari push button min, maka kita tahan. Nah, seperti ini aja. Oke. Maka dia nunggu di sini. Kalau dia ditekan, dia nunggu. Setelah dilepas kita delay dikit. Gak apa-apa lah, delay dikit ya. Sebenarnya ada cara yang lebih efisien lagi sih kalau nggak mau pakai delay. Tapi kita pakai yang simple aja ya. Karena tujuan kita bukan itu di sini. Bisa 50, singkat aja. Bisa 100 ya, singkat aja ya untuk delay pas keluarnya, pas buttonnya diangkat. Oke. Misalnya di bounce-nya ya. Kalau ini kalau pakai library ada istilah di bounce time. Nah, ini untuk yang plus kita copy aja ya. Di sini buat plus. Kemudian dia boleh plus kalau dia nilainya masih apa? Di bawah masih nilai masih di bawah 99 ya. Kalau udah di atas, kalau dia udah 99 kita plus lagi kan dia jadi 100. Sementara 7 segment kita cuma punya 2 digit ya. Jadi dia hanya boleh menambahkan kalau nilainya atau value-nya masih di bawah 99. Oke, ini kita plus. Nah, sama seperti tadi ya, ini kita juga tahan dia pakai while. Nah, setelah itu baru kita show digit value. Nah, file plus-plusnya kita hapus ya ini ya, supaya dia tidak nambah. Nah, ini kita hapus juga. Delay-nya kita hapus juga. Oke, nah apa sih isi dalam show digit ini? Di dalam show digit ini nanti kan argumennya atau parameternya value ini ya. Nah, kita buat dia jadi n di sini. Lalu kita for loop sebanyak 2 kali karena kita punya 2 digit ya. Nah, kalau mau lebih dinamis lagi bisa pakai ini, banyak IC ini. Oke. Kalau bisa copy, ganti 2-nya jadi banyak IC. Oke, nih. Oke, supaya lebih dinamis. Kalau nambah IC tinggal ganti aja variabel di sini jadi 3 gitu ya. Oke. Kalau nilai n-nya atau value-nya kurang dari 10, maka untuk for yang pertama ini, untuk for yang di baris pertama ini itu untuk menolkan ya si digitnya ya. Jadi si digit yang posisi 0 dan digit yang indeksnya 1 itu bernilai 0. Artinya untuk pertama kali dia akan anggap dia 0. Kemudian di bagian bawahnya, if value-nya kurang dari 10, maka si n-nya itu kita buat jadi 0. Oke, sebenarnya ini udah nggak perlu sih. Ini udah nggak perlu karena nggak akan terjadi lagi. Sudah kita batasin ya di sini ya. Sudah kita tutup di sini. Oke. Dan ini bisa dihapus sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Digit 1 sama dengan n. Jadi nilai dari digit 1 atau si satuannya kita langsung ambil n kan. Kurang dari 10. Kurang dari 10 dia udah otomatis satuan kan. Nah, tapi kalau dia di atas 10 maka kita harus pakai mod ya di sini ya. Jadi untuk digit yang indeksnya 0 atau puluhannya kita harus kurangin dulu nilai awalnya. Contohnya misalnya kita punya angka 19 atau 18 misalnya. Kalau kita punya 18 berarti n-nya 18 kan? Betul nggak? Nah, mod 10 ini berarti ambil satuan dari 18 yaitu 8. Nah, nanti si n ini dikurangkan dengan satuannya yaitu 18 dikurang 8, hasilnya berapa? 10 kan? Setelah itu dibagi dengan 10. 1 ya jadinya ya. Nih, makanya terambillah nanti digit pertamanya yaitu 1 ini. Nah, sementara untuk digit satuannya langsung aja mod 10, otomatis dia akan ngambil 8. Sehingga 7 segmentnya nanti tahu munculkan
digit yang pertama 1, digit yang kedua 8 gitu ya. Nah, intinya persamaan yang ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, baru kita low-kan dulu let's-nya dan kita mulai shift-nya di sini. Oke, digit satuannya apa, kemudian puluhannya apa. Oke. Nah, ini saya komen ini satuan. Puluhan. Oke. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian baru kita high untuk menyelesaikan si proses shift registernya tadi. Oke, ini kita compile dulu. Kita coba compile. Oke, dan compiling tidak ada masalah, artinya kita colok Arduino-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya upload ya, teman-teman ya, Arduino-nya. Sekarang kita colokkan power supply-nya. Nah, menyala ya, teman-teman ya. Ini ada digit yang kurang ini, tidak menyala. Mungkin colokannya kurang pas ya. Nah, oke. Saya perbaiki. Nah, perhatikan teman-teman. Power supply-nya saya set di 6 volt ya teman-teman ya. Teman-teman bisa naikkan sih. Coba kita putar ke di atas 6 ya. Nah, makin terang ya teman-teman ya. Sampai kelihatan ya LED di dalamnya. Nah, sekarang kita coba tekan buttonnya ya. Kita coba tekan button ini yang A0, A1 berarti yang plus. Yang ini ya. Yang sebelah sini berarti yang plus. Nah, dia bernilai 1 kan? Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya naikkan terus ya. Saya naikkan terus. 7, 8. Itu kecepatan. Atau ini nggak nyala nih. Ada digit yang nggak nyala. Nah, itu. Karena goyang ya. Colokan di breadboardnya kurang masuk karena dia pinnya kecil ya, teman-teman ya. Oke. Saya naikkan lagi. 9, 10, 11, 12. Coba kita kurangin sampai 0. Nah, kalau sudah 0 nggak bisa kurang lagi ya teman-teman ya, karena kita sudah tahan codingnya pakai if ya tadi ya. Kalau dia kurang, kalau dia sudah 0 nggak bisa kurang, tidak bisa dikurang lagi. Oke, begitu seterusnya. Oke, kira-kira seperti ini ya videonya ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.